Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Zizignesia Education. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, perkenalkan saya Asep Rudi Casmana. Kebetulan saya award di LPDP PK 62 untuk program S2 di University of York, dan saya juga menjadi penerima beasiswa di PK 163 untuk program S3 yang kebetulan sama juga di University of York di United Kingdom. Oke, di video kali ini saya mewawancarai seseorang yang baru saja lulus keterima LPDP dalam negeri di Universitas Indonesia, karena masih jarang sekali orang-orang yang membagikan pengalaman seputar wawancara tentang LPDP dalam negeri. Nah, video kali ini khusus ya teman-teman, Kak Feni ini dia sudah melis daftar-daftar pertanyaannya, dan kita akan coba sharing gitu kan, apa yang didapat oleh Kak Feni, kemudian bagaimana cara dia menjawabnya. Nah, buat teman-teman yang akan seleksi LPDP, wajib simak video ini ya, karena dan juga tulis pertanyaannya dan siapkan jawaban dari teman-teman itu. Jadi untuk dapat lulus di LPDP khusus seleksi wawancara itu perlu banyak persiapan. Oke, yuk kita simak videonya. Oke, nah lanjut nih tahap yang paling banyak orang ini, wawancara ya berikutnya ya. Iya, Oke, nah wawancara LPDP itu pertama online atau offline? online. Online, 2021 online juga. 2021 online juga. Oke. Sejauh ini online. Oke, sekarang kita teknisnya dulu. Apa yang Feni persiapkan untuk wawancara teknis secara online ini? Teknisnya berarti pas hari H. Iya. Betul ya, Pak? Iya, Pas betul. hari H koneksi. Koneksi Gitu, internet, oke. koneksi karena kemarin itu pas join koneksinya bermasalah gitu. Jadi dipanggil-panggil terus Feni masih di sana gitu. Oh, oke. Lag gitu. Jadi lagi itu koneksi yang pertama. Juga harus ada backup device gitu ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa itu bisa langsung di switch. Itu untuk teknis. Oke, pakai HP atau pakai laptop? Bagusnya sih pakai laptop ya, Pak. Pakai laptop, oke. Masih teknis nih. Kan kalau wawancara luring itu kan kadang suka diminta ya, misalnya ini mana sertifikatnya, suka iseng kan wawancara itu suka tiba-tiba aja pop up dia minta. Kalau pas wawancara daring diminta juga nggak, misalnya share screen kah atau apa gitu? Kalau kemarin saya kebetulan enggak. Dan ada teman juga wawancara itu juga nggak ditanya. Kalau online, mungkin kalau offline itu dicek ya. Iya, dicek gitu. Terus kira-kira berapa menit wawancara itu kemarin? Kalau saya 50 menit. Wah, luar biasa lama sekali, hampir 1 jam ya. Iya. Teman saya 1 jam, tergantung. Tergantung wawancaranya. Berapa orang yang mau wawancaranya? Kemarin itu 3. 3. Nah, 3 itu ada yang katanya ya, dengar-dengar. Katanya ada yang psikolog, ada yang ahli gitu ya, itu bisa dosen, akademisi. Nah itu ada 3 orang kemarin yang tanya di ruangan. Di ruangan itu. Ini enggak yang dari yang 3 orang itu pas wawancara, kalau dalam negeri itu pakai bahasa apa wawancaranya? Kalau dalam negeri pakai bahasa Indonesia. Tapi ada bahasa Inggrisnya enggak? Kalau bahasa Inggris kemarin saya nggak ada. Nggak ada. Jadi fokusnya dari bahasa menggunakan bahasa Indonesia ya. Oke. Nah, mungkin masih ingat kira-kira pertanyaan apa aja yang ditanya? Oh, kebetulan saya bikin listnya. Oh, bikin listnya, luar biasa. Bikin listnya. Untuk membantu teman-teman nih yang lain. Iya. Jadi ini spoiler.
Jadi sebelumnya itu saya nonton channel Pak Asep. Saya nonton channel Pak Asep, saya nonton channel adalah beberapa awardee juga dari luar ya. Jadi kayaknya kalau yang dari dalam negeri itu jarang bikin iya betul. Bagaimana. Mungkin ada gitu ya, tapi kemarin itu saya yang ketemu dari luar semua gitu. Dan tipsnya dari Pak Asep itu kan di list ya, list saya list itu betulan Pak 50 lebih ada pertanyaan gitu, tapi ternyata nggak banyak ditanya gitu. saya sampai ya ampun, ini kok dari 50 pertanyaan tuh cuma 1, 2 1, 2, 3 nggak terlalu banyak. Lebih ke TikTok. Dia nanya, saya jawab. Dari jawaban saya ditanya lagi. Dari jawaban saya ditanya lagi. Jawaban saya ditanya lagi. Gitu. Jadi TikTok. Iya. Gak urut. Oh, misalkan kalau orang-orang ya, ceritakan diri Anda. Nah, ini penting banget nih pertanyaan ini nih. Tapi saya nggak ditanya. Oh, nggak ditanya? Saya nggak ditanya. Sama sekali nggak ya? Sama sekali. Padahal udah nyiapin kan tipsnya, kata Pak Asep. Harus jelas dari prodi mana, universitas mana gitu ya. Itu nggak ditanya. Jadi ini saya ada beberapa list pertanyaannya Pak Asep. Empirik ya? Berdasarkan kemarin ya? Berdasarkan kemarin. Itu ada sekitar, ini yang saya ingat ya kemarin. Iya, yang diingat. Itu ada 20 pertanyaan. Oke. Ini mau dibacakan semua atau? Boleh dibacakan sepintas, nanti yang kira-kira paling penting jawabannya kayak gimana, kayak gitu. Yang pertama, jadi ya teman-teman, nanti ada CV-nya. CV itu bukan kurikulum vitae kita kerja. Oh, apa tuh? Jadi kurikulum vitae-nya itu bentuknya esai kita ada di situ, kelebihan, kekurangan, sertifikat, prestasi, punya jurnal atau enggak, pernah publish atau enggak, pengalaman kerja. Nah, itu namanya CV. Nah, jadi pas ditanya itu kita harus tahu betul CV-nya isinya apa. Jangan sampai pas ditanya kok beda sama yang di CV. Bahaya tuh. Oke. Nah, saya pertanyaan pertama. Bukan, ayo Feni ceritakan diri kamu, itu enggak. Beda. Jadi di CV saya itu kebetulan tidak mencantumkan prestasi sama sekali. Oh, gitu. Lalu? Walaupun ada ya, cuma menurut saya kalau prestasi kayak ranking sekian di sekolah, terus cuma ikut partisipan doang, atau misalkan menang tapi juara 3, itu nggak saya masukin. Jadi kemarin kosong aja lah prestasi itu. Ternyata itu ditanya. Oh, ditanya. Pertanyaan pertama lagi. Nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Jadi masuk ke Zoom. Ya, sudah siap belum? Katanya. Ya, sudah Bu, insya Allah. Ya. Oke. Feni, di sini saya lihat CV-nya. Kolom prestasinya kok kosong. Oh gitu? Iya, langsung ditanya, kok kolom prestasinya kosong? Waduh. Nggak ada tuh di list latihan, nggak ada. Di list latihan nggak ada. Bingung ya jawabnya. Tapi saya tahu emang kosong karena emang kan saya yang ngisi ya website. Iya, betul. Kosong nih. Oh, ya terus saya jawab, iya Bu, memang kosong karena sebetulnya mungkin ada gitu ya, tapi ikut lomba misalkan debat sosial politik waktu kuliah gitu, terus ya ranking di kelas, lomba juara 3 gitu, bukan sesuatu yang outstanding yang juara nasional apa gitu ya, tingkat provinsi gitu-gitu. Jadi menurut saya tidak perlu dimasukkan. Dan saya jawab gini, prestasi itu tidak melulu akademik ya gitu. Jadi tidak melulu akademik aja kalau menurut saya gitu. Jadi misalkan kita pernah join apa gitu ya, pernah bergabung apa, terus aksi sosial, itu juga bisa disebut prestasi kan, juga itu prestasi gitu ya. Jadi prestasi nggak mesti akademik, tapi kalau kita bisa
bermanfaat untuk orang lain itu juga prestasi. Saya jawab kayak gitu. Itu pertanyaan prestasi. Terus selebihnya ya, jadi di wawancara tuh ada pertanyaan yang khusus tanyakan akademiknya, ada yang ditanya psikologis. Gitu. Nah, tapi itu nggak spesifik gitu. Jadi teman-teman jangan ngebayangin akademik semua gitu ya, atau psikologi campur gitu ya. Campur. Saya baru ingatnya pas udah selesai. Gitu. Ini psikologis nih pertanyaannya. Yang ini akademik nih gitu. Jadi tanya kelebihan gitu ya. Kan ada kelebihan, ada kekurangan nih nanti di CV. Itu juga harus ingat. Jadi teman-teman jangan sampai nulis kelebihannya adalah perfeksionis misalkan. Misalkan itu kekurangan. Kekurangannya saya orangnya perfeksionis. Nanti pas ditanya kekurangannya apa? Bukan itu. Nah, itu kan nggak konsisten gitu. Nah, ditanya tuh pertanyaan kedua. Kelebihannya kan di sini Fanny tulisnya tidak mudah menyerah gitu. Emangnya kenapa kok bisa nulis kayak gitu? Coba diceritakan. Nah, itu ternyata pertanyaan psikologis gitu kan. Cerita lah. Iya, dulu begini. Terus ditanya, ini masih psikologis. Berarti banyak ya pencapaiannya gini. Terus menurut Fanny, apa sih yang membuat Fanny bisa mencapai itu semua? Gitu. Nah, ini tips juga untuk teman-teman kalau misalkan nanti sampai tahap interview, yang pertama LPDP itu cari orang yang kalau bisa bermanfaat untuk orang lain sebanyak-banyaknya tuh itu yang pertama gitu. Jadi jangan self-center gitu. Misalkan saya jawab, iya saya bisa mencapai itu semua karena usaha saya pribadi. Nah, itu nggak boleh. Itu self-center. Iya, self-center tuh jangan. Gitu. Iya karena saya bagus aja, Bu, gitu ya. Itu nggak boleh tuh kayak gitu. Saya emang bagus aja, saya orangnya berpendirian. Nah, itu jangan kayak gitu. Jadi, kalau kemarin sih, ya memang realitanya juga ya mencapai itu semua karena teman-teman keluarga gitu. Jadi, itu tips yang pertama pas wawancara. Kedua, mungkin ini bukan cuma saya yang bilang sih, tapi awardee lain juga kalau bisa down to earth. Penting gitu. Jadi kan yang kita hadapin kita nggak kenal ya. Betul. Yang pasti mereka itu dari segi pengalaman lebih banyak. Dari segi ilmu lebih banyak juga. Jadi kalau bisa ya membumi lah, karena ada pas latihan wawancara salah satu teman tapi nggak kenal, berarti ya teman tapi nggak kenal, kita latihan bareng gitu, fasilitasi memang dari salah satu awardee gitu. Ternyata pas ditanya dia itu terlalu membanggakan diri sendiri. Nggak boleh gitu, terlalu membanggakan. Iya, saya selama kuliah pokoknya sering bantuin dosen saya penelitian, saya udah nerbitin banyak jurnal. Nah, itu bukan nggak perlu, tapi yang penting itu buat LPDP, kamu udah bantuin dosen nih segitunya. Penelitian sebanyak itu, udah sering ikut penelitian, gara-gara ikut mereka juga ada ya namanya di jurnal gitu kan. Manfaatnya untuk orang lain apa? Nah, gitu. Manfaatnya apa? Gitu. Makanya saya tadi bilang jangan self-center, karena yang dicari itu sebetulnya yang bisa bermanfaat. Ya percuma aja dong kalau udah bantuin segitu banyaknya, jurnalnya udah banyak, pengalamannya tahu gimana cara upload jurnal, tapi nggak ada manfaatnya. Terus selebihnya ya pertanyaan akademik sih, ya, misalkan akademik seperti apa misalnya? Contoh, tadi perjuangan sebegitunya, memangnya nanti kontribusinya mau ngapain? Kontribusinya mau ngapain? Emang goals-nya apa? Gitu ya, sampai berjuangnya sampai kayak gitu tuh, memang goals-nya mau ngapain? Jadi esai itu nanti dikulik betul-betul ya. Kalau punya saya kemarin, esainya betul-betul dibaca,
ditanya sampai detail. Nah, ngomongin linier, saya gimana nih? Linearnya tuh gimana? Linier atau enggak? Mungkin beberapa adik-adik kelas saya sih di PPKN juga, apa ini mau lanjut ke luar negeri pakai LPDP. Nah, tapi takut nggak linier. Gitu. Emangnya harus linier ya? Kalau misalkan nggak linier gimana? Nah, kalau linier atau enggak, saya sebetulnya nggak linier gitu ya. Saya nggak linier. Linier itu maksudnya S1-nya PPKN, S2-nya PPKN kayak Pak Asep misalkan. Gitu ya. Kalau S1-nya hukum, S2-nya hukum. Betul. Tapi kalau S1-nya PKN, S2-nya ilmu politik mah itu bukan linier gitu. Nah, ngomong-ngomong linier, pas wawancara itu ditanya. Gimana tanyanya? Ini S1-nya PPKN. Kenapa S2-nya ilmu politik gitu. Jadi kita harus bisa lihat dari kacamata awam. Betul. Gitu, orang ngelihat PKN ya udah belajar kewarganegaraan aja gitu. Nah, itu harus bisa dijelaskan. Oh, ini saya tips dari Pak Asep gini. Saya tips dari Pak Asep, kata Pak Asep gini. Oh ya pokoknya bisalah dikaitkan dengan mata kuliah misalkan. Itu saya ikutin betul tuh tips dari Pak Asep. Saya bilang, oh iya kenapa ilmu politik di PKN itu ada waktu itu ya, waktu saya kuliah konsentrasinya ada politik, belajar hukum, sosial budaya, dan pendidikan. Nah, di politik itu saya dapat mata kuliah, saya bilang mata kuliah ini saya sebutkan. Oh iya, kenapa politik? Terus kenapa di UI? Nah itu. Kenapa di UI? Urusan tadi linearitas dari PPKN ke politik itu udah kelar dengan jawaban itu, nggak ditanya apa-apa lagi. Masih ada pertanyaan lagi. Masih ada yang kenapa nggak hukum? Oh, kenapa nggak hukum? Oke. Kenapa nggak hukum? PKN kan dekatnya sama hukum daripada. Oh gitu. Waduh, itu juga harus bisa dijelaskan. Iya betul, misalkan. Iya betul ada hukum juga, gitu ya, belajar hukum juga. Tapi, nah itu harus teman-teman harus ngerti kalau di hukum itu S2-nya kalau bisa S1-nya hukum juga. Kalau dia S1-nya bukan ilmu hukum, nanti prospek karirnya nggak bisa jadi lawyer. Nah, good, itu jawabannya sangat cerdas itu. Iya. Dia pengen nguji sebetulnya, bisa jangan-jangan wawancara tuh orang hukum lagi. Iya, terus saya jawab gitu, oh iya Pak, kenapa nggak ambil ilmu hukum? Karena sepengetahuan saya gitu ya, namanya kan itu tadi down to earth, kita nggak tahu mereka siapa. Betul. Sepengetahuan saya, kalau S2-nya ilmu hukum, S1-nya itu ilmu hukum juga, khususnya di UI gitu. Karena dulu saya tertarik sebetulnya belajar hukum, tapi setelah saya research ternyata nggak bisa kalau S2-nya bukan dari S1-nya bukan dari hukum, berarti nggak linear. Good. Ditanya lagi, tapi kalau politik kan juga nggak linear, gitu kan. Nah, pokoknya teman-teman kalau sampai interview itu selalu, ini tips dari Pak Asep juga, selalu kembali ke esai. Iya, betul. Jadi harus sesuai sama yang ditulis ya. Kalau kata Pak Asep tuh jangan idenya baru muncul nanti diomongin gitu. Jadi beda sama esainya tuh, jangan. Jadi harus kembali ke esai. Iya, kenapa ilmu politik? Karena saya goals-nya adalah mau jadi dosen ilmu politik gitu. Jadi harus kembali ke esai. Jangan kemana-mana. Kenapa mau ilmu politik? Kenapa ya Pak? Ya pengen aja lah, itu nggak boleh. Ya pengen aja, nggak boleh tuh jawab kayak gitu. Jadi harus kembali ke esai. Sebentar, ngomong-ngomong tadi, ya saya tertarik yang jawaban kenapa nggak ke hukum gitu kan. Saya juga pernah buka website S2 Hukum UI juga gitu kan, karena memang mereka membutuhkan syarat S1 itu memang harus ilmu hukum ya. Iya kan, jadi artinya yang S1 bukan hukum itu tidak bisa daftar magister ilmu hukum di UI, benar begitu ya? Iya betul. Nah, iya. Iya, terus harus tahu prospeknya. Oh, kalau misalkan maksain, misalkan
bukan di UI misalkan ya, ilmu hukum Brawijaya kalau tidak ya. salah boleh bisa. Kalau tidak salah ya, dulu pernah nyari-nyari info itu soalnya. Ya misalkan di tempat lain. Nah itu harus tahu prospek karirnya, berarti nanti jadi paralegal. Nah, Paralegal itu boleh, S1-nya bukan hukum. Ada ya yang bolehin gitu. Tapi untuk yang benar-benar real jadi lawyer, nah itu susah kalau S1-nya bukan hukum. Itu ngomongin linier ya Pak. Ya. Itu jawabannya sangat cerdas itu. Sangat cerdas. Teman-teman jangan khawatir, Kak Feni aku S1-nya sama PKN. S2-nya boleh nggak politik dan HAM misalkan gitu ya. Politik dan HAM itu kan nggak linier, takutnya nanti nggak lolos apa gimana. Saya selalu bilang linier atau enggak itu tergantung kita ngejelasinnya gimana. Ya betul sekali. Sebaik apa bisa menjelaskan dan meyakinkan. Kan mereka mah emang nggak tahu ya PKN belajar apa, taunya kewarganegaraan aja, pasal-pasal Undang-Undang Dasar Pancasila. Nah kita harus bisa, kan ada transkrip. Mereka bisa lihat, oh bener nih Feni ngomong ada sistem politik Indonesia, dilihat transkripnya, oh ada pengantar ilmu politik, nah itu kan benar. Ada, mungkin sambil ngecek juga gitu. Jadi nggak mesti apa ya, kecuali S1-nya PPKN, S2-nya apa ya, teknik lingkungan. Wah itu kayaknya susah ya Pak. Iya. Kalau dari PPKN ke teknik agak susah. Jadi selama masih apa ya, masih ada yang bisa diambil dari satu rumpun lah gitu istilahnya ya. Satu rumpun, mata kuliahnya ada, ya nggak apa-apa. Oke. Apalagi ya. Terus ya tadi itu esai itu dibahas. Betul. Oh, universitas. Kenapa ngambilnya UI sama UGM-nya? Sebentar, Feni itu posisinya sudah dapat AOA belum berbicara universitas? Oh. Udah diterima belum di kampusnya? Wah, nah ini seru. Kenapa? Jadi daftar LPDP tanpa LOE. Oh, tanpa LOE. Di tengah jalan keterima. Oke. Pilihannya mana aja? Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, dua-duanya ilmu politik. Dua kampus aja, bukannya 3 ya kalau magister ya? 3 boleh, jadi itu nanti diisi semua. Jadi kemarin itu UI, UGM. Oke, baik. Terus bagaimana lanjut? Terus nah itu nanti mereka akan ngetes sejauh mana sih Kak Feni, ditanyanya sejauh itu teman-teman. Jadi nanya, kenapa UI? Kenapa UI sama UGM? Kan di kampus lain banyak. Kenapa nggak di Unpad misalkan? Nah itu teman-teman harus tahu gitu. Jadi saya kemarin jawabnya gini. Oh iya, kebetulan kenapa ambil UI UGM? Karena satu, saya boleh kuliah sama orang tua saya, tapi dekat dari rumah. Kebetulan kakak saya di Jogja, makanya UGM. Kalau UI kebetulan ya memang saya di Bintaro, Depok tidak terlalu jauh gitu. Nah, kenapa cuma 2? Sebetulnya saya lihat di Unpad, Universitas Padjadjaran Bandung, kan masih lumayan dekat ya dari sini gitu. Nah, tapi ternyata Universitas Padjadjaran ilmu politiknya, program yang ditawarkan tidak sesuai dengan goal saya. Nah, itu penting. Makanya teman-teman tahunya dari lanjut. Tahunya dari mana? Dari website. Jadi kalian harus research dulu gitu. Jangan sampai mau daftar di UI sama UGM karena kemarin Kak Feni lolos. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Jadi harus riset dulu di tempat lain karena mereka nanti tanya. Emangnya nanti di program UI sama UGM yang menarik apa gitu. Nanti mereka akan tanya. Terus nanti ditanya lagi, kenapa S2-nya nggak di UPI? PPKN gitu, itu juga harus siap karena yang pertama saya memang goalsnya bukan menjadi dosen kewarganegaraan gitu, bukan menjadi dosen kewarganegaraan. Goal saya adalah menjadi dosen ilmu politik gitu. Jadi pernah Pak
saya buka websitenya, program-program yang ditawarkan apa gitu, tapi ternyata tidak sesuai. Kalau S2-nya PPKN lagi, mereka fokusnya ke ini itu harus bisa dijelaskan gitu. Kenapa akhirnya ilpol gitu. Itu akan balik lagi ke esai. Itu apa ya? Itu termasuk yang pertanyaan-pertanyaan udah ke ranah akademik. Jadi kalau yang tadi awal itu psikologis, nah itu udah masuk mendalam ke akademik, termasuk kenapa mau jadi dosen, kenapa nggak jadi praktisi aja. Wah itu kalau bukan esainya jawab sendiri gitu ya, nulis sendiri. Itu ditanya gitu? Ditanya, Penny kenapa mau jadi dosen? Kenapa nggak jadi praktisi aja? Nah, tips jawab pertanyaan dadakan, tidak dipersiapkan, itu balik lagi ke esai. Jadi benar Pak Asep, semua kembali ke esainya. Gitu. Karena esainya kan nggak ngomongin tentang praktisi. Jadi nggak boleh, itu kadang-kadang ngetes juga gitu ya. Wah, kan kita mungkin kepikiran gitu ya. Iya juga ya gitu. Nah, jangan sampai pas lagi wawancara kepikiran tuh. Iya juga ya Pak. Ya mungkin bisa lah nanti. Itu nggak boleh tuh dijawab kayak gitu. Ya boleh deh nanti saya pikir-pikir lagi, saya jadi ini aja, jadi praktisi aja. Nah itu nggak boleh. Jadi harus, kalau udah ngomongnya di esai mau jadi dosen, mau diputer kayak apa pertanyaannya, harus kembali ke situ. Gitu. Beberapa pertanyaan. Apalagi ya Pak? Lagi yang paling ini ya. Yang menurut saya agak struggle itu kemarin meyakinkan interviewer kalau esai saya itu goals-nya ke pendidikan politik di sekolah. Itu dibaca sama mereka, sama beliau-beliau, karena orang awam itu biasanya pendidikan politik itu masyarakat umum. Jadi sampai itu ditanyanya berkali-kali. Iya, sampai saya digituin. Oh, iya, jadi di ini kan agak gitu. berdebat gitu loh. Kemarin tuh saya sampai keringet dingin. Karena itu dikulik banget gitu ya. Penny ini esainya bagus ya, menarik. Karena berangkat dari keresahan pribadi. Saya awalnya tuh intronya ngomongin pemilu, terus dari ngomongin pemilu ke pendidikan politik gitu kan, itu berangkat dari masalah pribadi. Iya, kenapa pendidikan politiknya cuma di sekolah? Kan kalau Feni jadi praktisi bisa ke masyarakat luas. Lebih luas. Kali-kali. Sampai iya, saya ingat banget itu interviewernya ngomong gitu. Sampai segitunya ya? Iya, sampai segitunya. Iya, saya paham gitu ya, tapi kenapa cuma di sekolah, kenapa nggak di masyarakat umum gitu ya. LPDP ini kan pasti mau membiayai orang yang bisa berkontribusi secara luas, sampai dipertegas kayak gitu sama interviewernya. Terus saya bilang, iya Pak, karena kenapa fokusnya ke sekolah? Karena satu, saya pengalaman KPU 2019 itu kan ke masyarakat umum ya, masyarakat luas gitu ya. Jadi memang targetnya ke orang-orang menengah bawah, menengah ke atas gitu. Nah, menurut saya kenapa kalau nggak jadi praktisi itu terlalu luas. Saya bilang kayak gitu, terlalu luas dan sepertinya sudah banyak yang melakukan itu, saya bilang. Makanya saya goalsnya khusus ke anak-anak sekolah gitu, lebih lebih spesifik, saya bilang kayak gitu, karena lebih spesifik gitu. Makanya berangkat dari situ, saya yakin kalau anak-anak itu kan masih lebih mudah diarahkan gitu ya, masih bisa dikasih tahu politik tuh begini gitu ya. Sementara kalau ke masyarakat awam lebih sulit, lebih luas. Nah, baru deh di titik itu, oh ya saya nangkep maksudnya. Udah gitu. Jadi agak struggling di bagian esai, entah memang
menguji sejauh mana kita paham sama esainya, atau memang agak apa ya, mispersepsi gitu antara yang saya maksud dengan yang interviewer maksud gitu, antara dua itu. Makanya tadi tips bikin esai kalau bisa dari keresahan pribadi, biar apa? Iya, karena di apa ya bahasanya, di tesnya tuh sampai sejauh itu gitu untuk di esai. Itu berkesan buat saya pribadi, itu berkesan karena agak jadi kayak sidang. Jadi kayak sidang didebatkan gitu ya. Iya, gini. Nah, itu harus bisa dijawab gitu. Apalagi ya? Skripsi ditanya. Oh, skripsi ditanya. Gimana tanyanya? Skripsi ditanya, ini ngomong-ngomong politik sama PKN. Wah, ini pertanyaan dari interviewer nomor 3. Emangnya skripsinya bahas apa? Katanya gitu. Wah, saya bilang kan, skripsi saya bahas hukum pidana extraordinary crime, narkotika. Waduh, kata interviewernya gitu. Waduh, PPKN emang belajar itu? Belajar, Pak, kita belajar hukum pidana gitu. Oh, coba ceritakan. Wah, saya kayak sidang lagi tuh rasanya. Ditanya skripsi. Saya seperti sidang lagi. Ditanya skripsinya. Kenapa bahas itu? Coba ceritakan latar belakangnya. Nah, itu diceritakan. Iya, karena begini. Oh, menarik ya. Gini. Oh, nanti ada pertanyaan lanjutan. Gimana ya, Fen? Gitu. Gimana ya, Fen? Saya kalau dari PKN ke ilmu hukum, saya dapat poinnya, kata beliau gitu. Saya dapat poinnya karena ya memang kan ngomongin undang-undang, ngomongin Pancasila gitu ya. Tapi saya masih belum serk kalau ke ilmu politik. Wah, ditanya lagi gitu ya. Teman-teman harus bisa jawab itu gitu ya, harus ngerti. Iya, karena pertama mata kuliahnya. Nah, itu nanti disebutkan juga S2 ilmu politik itu ada mata kuliah pemikiran politik misalkan. Nah, pas S1, ketika S1 saya juga ada mata kuliah yang sama, pemikiran politik juga. Terus juga PPKN SMA, nah kebetulan saya sudah mengajar, itu dikaitkan teman-teman kalau memang ada pengalamannya. Di mana ya, di sekolah itu khususnya di SMA banyak materi politiknya gitu. Misalkan saya ngasih contoh, misalkan di kelas 10 kita ngomongin partai politik, terus ngomongin budaya politik. Nah, itu kan bobotnya banyak gitu ya, belajar politiknya. Makanya sebetulnya masih relate, saya bilang gitu, dengan prodi yang saya ambil di S2 gitu. Kenapa, terus ditanya lagi, kenapa nggak filsafat UGM? Nah, Oh, ditanya filsafat. Oh, itu godaan-godaan itu untuk jurusannya. mengecoh mungkin ya, atau bagaimana. Nah, kenapa nggak filsafat UGM? Aduh, saya bilang, walaupun di kepala saya kayaknya jauh. Kayaknya jauh ya kalau ke filsafat, tapi kan kita nggak boleh jawab kayak gitu ya. Saya waktu itu jawabnya gini, kenapa nggak filsafat UGM? Karena memang untuk di sekolah sendiri tidak berbicara filsafat, Pak, gitu. Jadi materinya memang ya seputar politik, seputar hukum, Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Kalau untuk filsafat itu kan lebih ke mendalam sekali ya cara berpikir secara filsafat. Nah, memang dari segi mata pelajaran tersebut materinya tidak ada. Makanya nggak bisa lanjut di filsafat, nggak relevan juga dengan goal saya. Karena goal saya kan bukan membicarakan tentang filsafat gitu ya. Jadi rasanya kurang tepat kayak gitu. Jadi ya turning point-nya apa? Gitu. Turning point-nya apa, Feni? Dari hukum skripsinya tapi Tentang hukum. Tapi dalam 2 tahun switch ke politik. Wah, itu juga godaan teman-teman gitu ya. Itu juga harus bisa dijawab. Iya, karena begini.
Saya waktu itu jawab, ya sebetulnya saya suka hukum gitu ya, tapi balik lagi kalau saya melanjutkan di hukum, saya tidak bisa menjadi lawyer karena syaratnya harus linier. Nah, karena seperti itu juga rasanya prospek kerjanya kurang gitu. Nah, karena saya sudah bekerja, kebetulan juga sesuai gitu ya dengan goal saya, akhirnya kayaknya lebih baik saya mendalami ilmu politik saja gitu, lebih banyak manfaatnya dibandingkan saya melanjutkan ke ilmu hukum misalkan kayak gitu. Itu untuk baik, itu jadi benar-benar detail banget dan sesuai dengan esai ya. Baik, yang lainnya mungkin yang belum bisa dibacakan saja sepintas supaya supaya teman-teman yang lain pada ini juga, supaya bisa di-list juga mungkin untuk yang batch kedua nanti yang belum ke jawab, yang udah di-list kan ya. Tadi yang belum itu kontribusi saat ikut organisasi. Oke. Nah, itu tadi juga jangan self-center. Saya ikut organisasi X karena saya memang berkapabilitas, saya merasa mampu. Nah, itu jangan gitu. Jadi lebih ke pokoknya selalu kaitkan dengan kita tuh ikut itu manfaatnya apa sih untuk orang lain gitu ya. Mereka mencari itu yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi bukan yang membanggakan diri sendiri, itu jangan gitu ya. Kontribusinya apa waktu itu. Terus apalagi tadi ya, suka duka pengalaman karena saya mengajar. Mereka tanya suka duka mengajar apa. Terus di S2 itu nanti teman-teman kalau bisa di-prepare, kalau misal apalagi kalau sudah punya LOE, mata kuliahnya ada apa aja. Harus tahu ya. Harus. Itu kalau bisa di luar kepala. Semester 1 saya akan ada ini. Semester 2 akan ada ini. Semester 3, semester 4 itu dijabarin. Itu wajib banget sih. Wajib banget harus tahu. Harus tahu. Nanti ditanya, UI itu ilmu politik kan ada konsentrasinya ya. Mau ambil apa? Nah, itu nanti akan ditanya. Terus apa lagi ya? Kalau misalkan ternyata lulus tidak bisa menjadi dosen di UNJ. Ditanya gitu? Iya, ditanya. Gimana? Oh, iya berarti plan yang lain ya, Pak? Iya. Yang paling dekat, saya mendaftar di tempat lain, di kampus lain. Tapi kalau sudah mentok sekali, saya akan kembali menjadi guru dengan membawa ilmu yang sudah saya dapatkan dari. Artinya ada plan-plan perencanaan dan kita bisa menyesuaikan, kita bisa adaptasi. Iya, itu sih yang beberapa pertanyaan. Selebihnya kayaknya tadi saya sudah menyebutkan. Oke, good. Luar biasa ini, udah sangat jelas banget nih buat teman-teman kalau misalnya mau yang buat persiapan khususnya untuk dalam negeri dan ke UI ya. Siapa tahu ada yang sama juga mungkin ya teman-teman yang dari kampus lain, ada yang dari PKN mau ke politik ya, ini benar-benar relate banget. Terakhir sebelum kita tutup, tips and trick keseluruhan untuk yang mau daftar LPDP. Keseluruhan dari tahap awal sampai akhir. Tes bakat skolastik, terus wawancara. Satu, niatnya harus betul-betul kuat sekali, karena saya percaya atau enggak, di setiap tahapan itu ada obstacle-nya. Itu harus niat, karena seringkali kepikiran mau mundur itu banyak. Entah esainya susah, TOEFL-nya nggak lulus, tes bakat skolastiknya susah, deg-degan mau interview gitu ya. Nah itu pasti akan ada. Satu, niat. Yang kedua, dipersiapkannya kalau bisa dari jauh-jauh hari gitu. Untuk baik itu pemberkasan, jangan dientar-entar gitu ya. Bikin esai itu nggak cuma sehari semalam gitu ya. Kalau bisa dari jauh-jauh hari lebih baik. Dan kalau bikin esai itu kalau bisa kita cari orang lain yang kira-kira paham untuk nge-review
gitu. Jadi misalkan saya ke Pak Asep, tolong di-review kurangnya di mana, baiknya apa yang dikurangi, apa yang ditambah dari sudut pandang Pak Asep bagaimana. Itu kalau bisa di-review sama beberapa orang gitu ya. Karena akan berbeda kita baca sendiri sama orang yang baca gitu. Pasti ada feedbacknya. Itu untuk esai. Terus untuk tes bakat skolastik dipersiapkan dari jauh-jauh hari belajarnya gitu, karena ya itu sulit tesnya itu sulit gitu, jadi harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Kalau interview banyak latihan, jadi kalau bisa cari partner, kalau bisa juga reviewer esai kita, jadi dia udah tahu seluk-beluk esai kita nulis apa. Nah nanti di list pertanyaannya sebanyak-banyaknya. Kenapa sebanyak-banyaknya? Karena saya 50 pertanyaan aja, yang keluar cuma dikit gitu. Apalagi yang cuma 10, Kak Feni aku persiapan wawancara cuma 10 pertanyaan. Saya yang 50 aja nggak keluar gitu ya. Apalagi yang cuma sedikit gitu. Jadi latihan sebanyak-banyaknya gitu, karena itu pressure ya. Kita menghadapi beliau-beliau itu pressure. Jadi kalau bisa ditanya sama teman gitu, ada partnernya, latihan terus-terusan gitu. Dan untuk di interview kalau bisa based on data. Jadi boleh dari pengalaman pribadi, boleh lebih bagus lagi kalau ada datanya berdasarkan data dari ini gitu ya. Jadi akan jauh lebih valid apa yang kita jawab gitu. Tips-tipsnya. Oke, luar biasa ini sudah hampir 1,5 jam kita ngobrol tentang ini ya, tentang apa pengalaman seleksi. Semoga kalau yang nonton dari awal sampai akhir itu minimalnya ada gambaran umum ya, walaupun tetap harus mencari data ulang kayak tadi mata kuliah, relevansi dengan ini, kemudian belajar, setidaknya minimal kulit-kulitnya yang kita sampaikan ini udah bisa yang lain diserap gitu ya. Biaya pendidikan juga jangan lupa. Oh ditanya ya. UKT-nya berapa per semester? Ada uang pangkal atau enggak? Oh, iya. Kalau di kampus lain berapa? Di UI itu berapa per semester? Di UGM-nya berapa? UI ada uang pangkal atau enggak? Kalau ada berapa? Oh iya. UGM ada uang pangkalnya atau enggak? Nah itu ditanya harus sampai tahu. sedetail apa? Sedetail itu mereka. Oke. Ya sudah, kita cukupkan dulu untuk sesi ini. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa mau disampaikan Instagramnya atau tidak untuk Feni? Boleh. Oke. Feni FENNYKD. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung di DM, nanti saya coba tuliskan di deskripsi juga, atau bisa komentar di sini. Siapa tahu ada pertanyaan langsung yang sifatnya personal atau ingin bertanya langsung bisa lewat Instagramnya. Baik, kita cukupkan dulu untuk sesi ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan share. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.